وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قبي شهادات عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم في الدار آمين. قال الله عنه ما من طوية إلا وفيها خفية. Tidak ada yang tersembunyi kecuali di dalamnya ada rahasia. Tidak ada yang tersembunyi, disembunyikan oleh manusia. Tidak dijelaskan kecuali di dalamnya ada rahasia. Nah, maksudnya yang dirahasiakan dari orang lain supaya tidak diketahui. Karena itu disembunyikan dalam hati. Cuma nanti yang di dalam hati ini akan Allah tampakkan pada jawarih. Allah akan tampakkan pada jawarih yang disebut sima atau alamah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini tawiyah. Kadang-kadang orang tadi itu mayudhir amalus salihah. Min qiyamil lail, dzikir. Kadang-kadang manusia dia tidak menjelaskan amal solehnya. Dari dzikir, dari qiyamul lail. Tapi Allah cari, kasih pancaran cahaya. Adhallallah SWT nur fi wajhi fi jasadih. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Akan nampak itu. Wajah bagaimana yang dalam ridha Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Sehingga nanti di hari kiamat pun, akan menjadi berbeda wajahnya orang mukmin dengan orang tidak mukmin. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada apa? Kok ada istinaratul wujuh? Kok ada wajah menjadi terang? Kok ini ada iswidadul wujuh? Kok wajah akan menjadi gelap? Istinaratul wujuh bitta'ah. Kenapa? Karena saat itu hum fil farah wasyurur biridallah subhanahu wa ta'ala. Wajah mereka menjadi terang. Kenapa? Saat itu dia dalam keadaan bahagia mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah dan rahmat Allah. Di hari kiamat wajahnya menjadi terang. Tabyaddu wujuh. Diibaratkan dengan nur, dengan cahaya. Nah, itu ibarat daripada kebahagiaan, keberuntungan. Wa taswaddu wujuh, dan wajah menjadi gelap. Wajah menjadi hitam. Wajah menjadi hitam. Diibaratkan hitam. Isbirul. Kenapa? Li'annahum fi huzun. Karena mereka tadi itu dalam keadaan susah saat itu. Kenapa? Melihat ugubah. Wa azabullah subhanahu wa ta'ala. Melihat azabnya Allah. Melihat bagaimana murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diibaratkan dengan wajah yang apa? Yang gelap. Yang hitam. Fa ammal ladzina bi'ajjaddu wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun fi rahmatillah, dalam keadaan senang. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum afakartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba. Ma kuntum takfurun fi huzun. Dalam keadaan fi gham, dalam keadaan sumpek dia sehingga wajah menjadi hitam. Kelihatan, hatta di dunia kelihatan kan. Ketika manusia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak bahagia, kelihatan dari wajahnya. Karena dikatakan, ma'al mara ahadun syai'an illa dhahara
fi safahat wajhi wa falatat lisani. Nah, tidak ada seorang menyembunyikan sesuatu di hatinya kecuali akan nampak ada di wajahnya. Inti mau bohong, boleh bisa bohong, tapi kelihatan wajahnya itu wajah pembohong dan tidak, bukan pembohong yang kelihatan. Dan juga dalam lisannya kelihatan. Karena itu kadang-kadang orang itu bukan mukasyif, tapi bisa tahu. Kenapa? Ini mempelajari bagaimana gerakan wajah, bagaimana bicara, gerakan bicara dan seterusnya. Di silent dimatikan ya. Nah, begitu juga ya, memang Allah SWT tampakkan ada tanda-tanda ya, ada di jasa kita bilang kullu ina'in bima fihi yandahu. Kalau ada wadah bocor, maka yang keluar dari bocor atau ngerembesnya daripada wadah itu sesuai dengan isinya. Kalau isinya susu, yang keluar apa? Susu. Kalau isinya kencing, yang keluar apa? Kencing. Nah, begitu juga yang ada di hati, maafil qalb. Yang ada di hati, yadhar minal jawarih. Yadhar minal qalbi fil jawarih. Yang ada di hati ini akan nampak ada di anggota badan. Kalau yang ada di hati ini syahwat, mata ngelihat, jalalatan, mulut cerita, urusan-urusan syahwat semuanya. Kalau yang di hati itu adalah cinta Allah dan Rasulnya, semua anggota badan itu mengarah ke sana. Semua anggota badan ini mengarah ke sana. Nah, ini yang disebut ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyah. Illa wa fiha khafiyah. Kelihatan kok. Orang yang menampakkan sesuatu itu akan juga bisa dibaca pada zahirnya. Akan juga bisa dibaca pada zahirnya. Orang-orang jahiliyah, kalau dia punya anak nggak senang. Perempuan, kalau punya anak perempuan nggak senang. Karena itu diibaratkan wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswaddan. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak senang, fi huzun wa huwa kadhim. Ya. Karena itu nampak kok orang bohong dan tidak bohong. Kan jangan dianggap orang itu bisa dungu semuanya, bodoh semuanya. Inti berbohong berarti sukses. Kena dia sama anak. Kadang-kadang dia senyum. Ya, kita mau dibohongi. Murid misalnya bohong. Ustaz, anak mau ingin membantu orang tua anak begini itu. Padahal kepingin pulang. Ya khair, pulang sudah. Ini dianggap dia, wah kena Ustaz sama anak. Bukan kena. Ya sudah, mau dia apa? Asal nanti pulang sudah. Nih. Kalau dia nggak senang kok belajar, dia nggak senang kok belajar. Kadang-kadang tak ketahuan daripada wajah, daripada cara bicara itu bisa diketahui kadang-kadang. Dari gerakan orang kadang-kadang bisa dibaca. Ini serius apa enggak? Dari pandangan bisa dibaca. Ini hadir apa enggak hatinya? Delok cece, delok itu pengajian. Di sini enggak serius ini. Kelihatan. Apa yang ada di dalam hati itu Allah tampakkan. Tapi ya orang yang bisa membaca itu semuanya. Ya. Atau nanti Allah akan tampakkan. Allah akan jelaskan. Naam. Orang yang hatinya ada rahmat. Sama orang yang hatinya ada kebencian. Allah juga tampakkan. Kalau sudah sampai habar kepada dia bagaimana dia dalam keadaan senang atau rahmat ya, ketika ada menceritakan ada orang susah, orang sakit, itu kelihatan, ada kelihatan yang cuek, ada kelihatan wah ini hatinya tak beres ini. Dari pembicaraan juga kelihatan kapok loh, ya kan lain itu kan. Doa-doa yang jelek tadi itu, ini nampakkan hatinya bagaimana itu bisa kelihatan itu. Nah, karena itu
Udahlah, apa yang ada di hati manusia itu Allah akan bongkar, ada di anggota badan juga kok. Tapi memang nggak semua orang punya ilmu itu. Nggak semua orang bisa memahami itu. Tapi kalau memahami, kelihatan itu semuanya. Kelihatan. Nah, karena memang hati ini kan ibarat apa? Begenser, sumber listrik lah di seluruh anggota badan ini. Yang mengalir ke seluruh anggota badan itu sumbernya adalah dalam hati. Ini yang ada ini sekarang lampu misalnya menjadi terang, kemudian AC berjalan atau kipas angin tadi itu berputar. Ini kan aliran listrik. Nah, walaupun mungkin listriknya tidak kelihatan, tapi kelihatan daripada gerakan itu. Ketika mati listriknya mati semuanya. Mati semuanya. Begitulah seluruh anggota badan ini, mata itu melihat apa, telinga itu mendengarkan apa, mulut itu berbicara apa, semuanya apa, itu semuanya ini dari hati. Ini dari hati. Ketika mulut berbicara misalnya nggak mungkin itu adalah dibuat-buat oleh hati, kecuali dia orang munafik. Tapi orang munafik itu pun kelihatan dari nada bicaranya, dari cara bicaranya, dari ahwalnya bisa terbaca. Ini nggak dari hati. Ini hanya berpura-pura, nutup-nutupi. Nutup-nutupi. Kalau ente orang intelijen itu mengetahui, oh ini mau apa dekat ini. Apa perlunya orang ini begini. Jangan-jangan mau nyolong, jangan-jangan mau itu. Intel itu mempelajari itu gerakan, keadaan itu mempelajari. Mereka bisa membaca dari itu semuanya. Nah, ala kulli hal, dalam segala sesuatu, manusia tadi itu jangan menyembunyikan, jangan menyimpan dalam hati kecuali yang baik. Sehingga ketika Allah tampakkan pada anggota badan, maka yang nampak adalah semuanya kebaikan. Yang penting hatinya baik. Walaupun jasadnya keluarnya dengan tidak baik, itu nggak mungkin. Kalau jasad berbuat baik untuk menutupi kejelekan hati, ada kemungkinan orang munafik, tapi itu bisa terbaca. Nah itu bisa terbaca. Tetapi orang yang berbuat jelek, hati baik, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu satu kebohongan besar. Karena tidak mungkin yang keluar dari hati yang baik, ucapan yang jelek. Atau perbuatan yang jelek. Itu mustahil. Itu mustahil. Nah, ala kulli hal, untuk kebaikan hati, salahul qalb, untuk kebaikan hati itu perlu beberapa hal. Pertama, jangan ngasih peluang hati untuk selain yang diridhoi oleh Allah. Karena hati ini ibarat arena yang bisa diperebutkan dengan beberapa sifat. Ada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Kalau sudah ini menguasai hati, dia merasa menjadi sempurna. Dia akan marah kalau ada orang yang mengkritik dan mencela dia. Semua orang harus memuji dia. Semua orang harus tawaduk kepada dia. Semua orang harus mendengarkan omongan dia. Dia akan menyiksa siapapun yang tidak patuh kepada dia. Ini hak Tuhan ini. Ini tinggal dia tidak menyatakan ana rabbukumul a'la sudah. Ini bahaya orang yang demikian ini. Ada sifat sabu'iyah, binatang buas. Dia
ingin tampil ana yang paling berani, ana yang paling kuat. Kalau ada yang lebih kuat, dihajar sama dia. Untuk dia menjadi orang yang lemah. Nah, ini sifat binatang buas. Ada sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah. Sifat binatang ternak. Ini yang penting makan, minum, tidur, main-main, syahwat, seksual. Ini binatang ini. Nah, kalau sudah begitu, udah. Duduk, main kartu lama, cekakak cekiki, tidur enak, makan enak, keluyuran sana, keluyuran sini, nanti numpak istrinya, keluar lagi, terus begitu. Tidak ada program untuk taat, untuk tagarrub ilallah, nggak ada. Bahimiyah ini. Ada sifat malaikat. Sifat malaikat ini, dia tadi itu menjauh daripada maksiat, dan dia senang berbuat taat. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ente kasih hati kamu dengan sifat yang malaikat. Cuma nggak bisa persis 100%. Kenapa? Malaikat tidak makan, ente nggak mungkin tidak makan. Cuma ente makannya sedikit kalau punya sifat malaikat. Malaikat tidak tidur, kamu ya harus tidur. Cuma tidurnya sekedar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil asharihum yastaghfirun, ya. Ada dua bacaan tuh, kanu qalila, jumlah mereka sedikit. Minal laili ma yahja'un, malam hari semalam suntuk enggak tidur. Ada hanya membaca kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tadi itu sedikit tidur, ada di malam hari, banyak qiyamul lailnya. Ini menyerupai malaikat. Dari martabat manusia naik kepada martabat malaikat. Ini yang pertama untuk Sulahul Ghalab. Yang kedua, untuk Sulahul Ghalab ini tinggalkan semua ghaflah. Apalagi berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan, lupa. Isi zikir. Kenapa? Karena setan ini akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah ada zikir, lari dia. Lari dia. Karena itu Allah sifatkan orang-orang beriman itu, idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Kalau sudah mulai ada pengaruh setan, langsung dia sadar, berzikir kepada Allah, akan dia tadi itu menjadi orang yang sadar. Nah, karena itu setan disebut al-khannas. Apa khannas itu? Yang lari. Kenapa? Idza dzikrullah khanas. Setan itu kalau ada zikir kepada Allah, langsung lari dia. Cuma lupa, datang lagi. Ada zikir, lari lagi. Lupa, datang lagi. Seperti dubab. Apa dubab itu? Lalat. Summiya dubaban li'anna kullama dubba'ab. Dikatakan dubab karena setiap diusir balik, Setan juga begitu. Kalau ada zikir kepada Allah, lari. Lupa, datang lagi. Lari, zikir lagi. Sehingga tidak menjadi rumah setan hatinya kita. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Kemudian perlu syekh. Perlu syekh untuk menjaga hati si murid atau si talib tadi itu. Perlu syekh yang ingatkan dia. Tabih tadi. Karena syaitan fi garak. Syaitan fi galbak, syaitan fi ainak. Terus diingatkan itu. Karena syekh tadi itu melihat dengan mata hati. Apa yang ada di hati kita. Walhasil semuanya ini perlu minimal kita baca kitab-kitab seperti begini supaya kita bisa menjaga hati kita. Sehingga yang keluar di anggota badan kita baik sesuai dengan hati. Bukan baik untuk menutupi kejelekan
hati. Kejelekan hati walaupun kamu tutupi dengan kebaikan tetap nanti akan keluar. Bangkai itu kalau dimasukkan ada dikemas di kotak, dikasih bungkus dan pita semuanya, mungkin waduh ini berharga. Tapi satu saat Allah akan munculkan isinya tidak baik, basi. Oh basi, basi ini ada di sini. Dari mana? Sumbernya basi. Ya dalam hati kita mungkin kita bisa tutupi. Dengan kekuasaan kita, dengan pengaruh kita bisa tutupi. Tapi satu saat Allah akan bongkar itu semuanya. Ternyata bangkai yang ada dalam hati kita. Bangkai yang dalam hati kita. Karena itu bersihkan hati, biar yang keluar wangi nantinya. Yang dari anggota badan kita semuanya. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu